Karena Anda habis buka puasa, saya sebenarnya nggak ingin membuat Anda pusing yang berat-berat belajar matematika. Tapi nggak ada salahnya kalau saya ajak Anda untuk sekedar hitung-hitungan ringan. Kita akan menghitung sedikit prediksi di atas kertas, berapa kursi, berapa porsi yang mungkin bisa diberikan kepada partai-partai politik yang mendukung pasangan 02, Prabowo Gibran nanti di kabinet, sambil juga kita menantikan bagaimana hasil pengumuman resmi dari rekapitulasi KPU. Kalau kita tahu memang ada beberapa partai yang ada di dalam koalisi Indonesia Maju yang luar biasa memberikan kontribusinya, sumbangsinya untuk memenangkan pasangan ini. Tapi yang kita juga tidak bisa tutup telinga adalah isu-isu yang berkembang saat ini, bahwa sepertinya akan ada jatah-jatah di kabinet ataupun juga porsi-porsi dibagikan kepada partai-partai yang pada saat pemilu ini posisinya berseberangan, yang mendukung 01 dan 03. Lalu seberapa porsi juga yang akan diberikan untuk para relawan? Kita akan bahas tuntas mengenai hal itu malam hari ini, apalagi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Ketum Golkar Erlangga Hartarto yang mengatakan Golkar 5 deh jatahnya di kabinet. Bagaimana dengan partai-partai lainnya? Langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu narasumber untuk Anda yang akan mengamati dari kacamata politik, yaitu pengamat politik Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Agung. Baik, selain Mas Agung menemani saya di studio, kita juga punya narasumber lainnya yang akan bergabung berbincang mengenai hal ini secara daring. Ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, selaku juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Dhanil. Selamat malam Mbak Putri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Agung. Ya, jika sudah bergabung dengan kita Ketua DPP Partai Demokrat yaitu Pak Herman Khairon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herman. Waalaikumsalam Mbak Putri, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Baik, dan juga kita akan masih menunggu, sepertinya belum bergabung, tapi nanti akan bergabung Bang Ahmad Doli Kurnia. Ini selaku Ketum Partai Golkar. Sudah bergabung Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Doli. Salam. Wabarakatuh. Ya, selamat malam. Bang Doli, langsung saja deh saya akan mulai ke Bang Doli terlebih dahulu. Pak Erlangga ini sudah mengatakan Golkar 5 deh jatahnya di kabinet. Angka itu dari mana Bang? Kemudian juga apakah ini memang salah satu Golkar berhitung sebenarnya dengan kontribusi yang diberikan segini nih jatahnya yang sesuai nih 5 kursi di kabinet. Bang Doli silakan. Begini, pertama saya kira kita harus sama-sama memahami bahwa di dalam sistem presidensial itu ya kabinet itu adalah hak prerogatifnya presiden dan tentu kita semua menghormati ya. Nah, kemudian yang kedua, seperti biasanya di dalam setiap pemilu ya post election pasti ada pembicaraan walaupun ya itu hak prerogatifnya presiden, tapi karena memang setiap pemilu ini capres dan cawapres itu diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik, pasti juga akan ada pembicaraan antara presiden terpilih, wakil presiden dengan ketua umum partai politik yang bergabung dalam koalisi pendukung di pilpresnya gitu. Nah, yang ketiga, sebetulnya kemarin itu di Bali itu acara internal ya. Kami juga kaget, tadi saya juga di interview di Kompas, di rekaman sambutannya Pak Ketua Umum kami itu di quote gitu ya. Jadi itu sebetulnya kemarin acara di Bali itu acara silaturahim, kita undang ketua-ketua DPD ya sambil memanjatkan rasa syukur ya, dan terima kasih kepada ketua-ketua DPD yang selama ini sudah bekerja keras sehingga Golkar bisa mencapai perolehan seperti saat ini, suaranya naik 2-3%. Dan ya disampaikan seperti itu. Nah, soal angka itu sebenarnya saya tidak tahu ya. Tapi saya yakin bahwa antara Pak Prabowo sudah ada pembicaraan sebetulnya dengan ketua umum partai politik termasuk dengan ketua umum kami gitu. Nah, soal angkanya berapa, kesepakatannya bagaimana gitu ya. Saya kira yang paling tahu Pak Prabowo sendiri, Pak Erlangga dan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nanti pada akhirnya mungkin pembicaraan resminya akan dilakukan oleh Pak Prabowo, bukan juga bersama dengan Mas Gibran dan ketua umum partai politik termasuk ketua umum Partai Golkar.
Baik, yang tahu dari perbincangan tertutup yang sudah dilakukan hanya Pak Prabowo, Pak Erlangga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dinding juga Bang yang jadi saksi bisu Bang. Tapi yang pasti mengenai hal ini Bang Daniel mungkin bisa cerita kepada kita, seperti apa sih bentuk komunikasi kesepakatan Pak Prabowo dengan partai-partai pengusungnya mengenai ya memberikan policy, memberikan jatah yang ya ini sudah biasa tentunya kepada mereka yang berjasa mengusung mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bang Daniel. Mbak Putri, pertama yang harus dicatat adalah memang penentuan kabinet itu adalah hak prerogatif dari presiden terpilih. Nah, terkait dengan itu, Pak Prabowo memang berulang kali baik itu di forum terbuka maupun tertutup menyampaikan bahwasannya ketika beliau membentuk kabinet atau tim kerja yang akan membantu beliau nanti, kata kunci yang selalu disampaikan itu adalah beliau ingin menghimpun putra-putri terbaik Indonesia. Artinya mereka-mereka yang punya kompetensi, mempunyai kapasitas di bidangnya masing-masing untuk membantu kerja-kerja pembangunan Indonesia maju nanti. Kemudian yang ketiga, Mbak Putri, kami dalam hal ini Pak Prabowo juga sering menggunakan istilah agak berkeberatan dengan istilah dikotomi profesional dan orang partai. Jadi dikotomi itu menyatakan seolah-olah kalau orang partai itu tidak profesional. Kemudian itu seolah-olah menegasikan mereka-mereka yang berkhidmat di partai. Karena banyak sekali yang di partai politik justru adalah orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, tapi kemudian berkhidmat di politik ke praksis. Jadi dalam perspektif dikotomi antara profesional dan orang partai itu ya Pak Prabowo dan tentu di Partai Gerindra itu tidak bersepakat dengan itu. Karena banyak sekali tadi saya sebutkan orang partai yang sangat profesional di bidangnya masing-masing. Keempat, Mbak Putri, tentu terkait dengan penentuan siapa di kabinet, tadi saya sebutkan di awal yang akan dicari tentu mereka yang punya kompetensi, kapasitas di bidangnya masing-masing. Kemudian kedua tentu adalah mereka yang bersedia melanjutkan program yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo. Kemudian tentu mereka-mereka ini punya punya kesepahaman dengan Pak Prabowo dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, dan mereka bisa dari banyak kelompok, dari banyak pihak. Jadi Pak Prabowo sejak awal terbuka dengan semua kelompok, terutama tentu partai koalisi, kemudian pihak-pihak kelompok lainnya yang memang nanti bisa membantu Pak Prabowo. Jadi terkait dengan matematika kabinetnya tentu itu nanti adalah prerogatif dari Pak Prabowo sendiri, Mbak. Mengenai hak prerogatif, kemudian mencari sosok yang kompeten, tapi kemudian juga saya ingin pertegas terutama yang kalimat-kalimat terakhir Bang Daniel, artinya juga sangat terbuka kemungkinan memberikan jabatan di kabinet bukan hanya mereka, partai-partai politik yang memperkuat ataupun mengusung 02, tapi juga yang mungkin mengusung 01, 03, terbuka juga peluang seperti itu, Bang Daniel? Sejak awal kan Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya beliau terbuka dengan upaya mempersatukan. Jadi memang visi utama Pak Prabowo ketika maju menjadi calon presiden itu adalah visi mempersatukan. Artinya apa? Artinya semua kelompok, semua pihak yang bisa memperkuat kerja-kerja kabinet di masa yang akan datang tentu akan diajak. Tadi syaratnya tentu adalah punya kompetensi, kemudian punya integritas, dan tentu punya basis dukungan yang signifikan. Terutama misalnya kalau dari kalangan partai politik tentu direkomendasikan oleh masing-masing partai politik. Nah itu penting karena itu salah satu syarat untuk tadi memperkuat komunikasi politik dan kerja-kerja pembangunan ke depan.
Ya, baik Pak Herman. Kalau tadi Golkar sudah kita tahu Pak Erlangga menyebutkan angka. Kalau dari Demokrat sendiri, Pak Herman, apalagi kita tahu Pak SBY sampai turun gunung loh. Bahkan bukan rahasia juga, ini salah satu yang menyebabkan suara dari pasangan 02 di Jawa Timur begitu terdongkrak tinggi. Pak Herman, apakah kemudian ada juga angka yang diimpikan harapannya oleh Demokrat dapat jatah berapa sih di kabinet? Ya, pertama tentu sekali lagi saya juga menekankan bahwa ini menjadi hak prerogatif dan domainnya Presiden. Dan kalau hari ini kita membicarakan persoalan kabinet, tentu yang harus kita pastikan betul adalah bagaimana nanti sampai 20 Maret ini. Artinya penetapan dulu terhadap hasil pemilu, sehingga jelas siapa presiden terpilih secara formal dan tentu berapa jumlah komposisi masing-masing partai di parlemen. Ini kan juga akan mempertimbangkan atau memperhitungkan terhadap berapa jumlah tentu nanti Pak Prabowo akan mengalokasikan masing-masing partai. Yang kedua, saya meyakini bahwa pemerintahan yang kuat itu juga harus didukung oleh parlemen yang kuat. Jadi saya meyakini hitung-hitungannya Pak Prabowo justru juga akan mempertimbangkan terhadap bagaimana pengamanan jumlah parlemen yang memadai di parlemen. Oleh karenanya ini akan menjadi pertimbangan juga. Tentu kalau dengan 4 partai hari ini tidak cukup untuk bisa mayoritas, mungkin saja Pak Prabowo akan menggait beberapa partai kembali untuk bisa memperkuat supaya program-program yang disiapkan dan dicanangkan yang ini apakah masuk dalam quick win maupun pada program jangka panjang, ini bisa dijalankan dengan baik. Nah, oleh karenanya saya meyakini bahwa Pak Prabowo memang akan membuat koalisi yang lebih besar, sehingga kuat di pemerintahan, kuat juga di parlemen. Baik. Yang ketiga, bagi Demokrat ya menyerahkanlah sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Apakah memang nanti akan mendapatkan berapa porsi, yang tentu saya juga meyakini pada saatnya nanti para pimpinan partai tentu akan diajak bicara untuk membicarakan tentang portofolio dan porsi-porsi yang tepat masing-masing partai koalisi. Yang tentu juga menurut saya akan ada pelebaran-pelebaran sehingga ini memungkinkan penguatan-penguatan di parlemen. Yang keempat, pertimbangan saya juga melihat Pak Prabowo akan memilih figur-figur yang profesional. Karena kalau saya mengikuti beberapa pidatonya Pak Prabowo, selalu menyampaikan bahwa yang ingin direkrut adalah para praktisi-praktisi yang memang siap kerja di lapangan, doer gitu ya, yang siap bekerja, yang siap untuk menjalankan program-program yang dicanangkan oleh Presiden. Jadi ada banyak pilihan menurut saya, tetapi pada akhirnya nanti para pimpinan partai akan diajak duduk bersama setelah nanti penetapan di tanggal 20 Maret ini jelas selesai, kemudian ada ruang sengketa yang tentu masing-masing para pihak mungkin akan memanfaatkan ruang waktu yang ada di durasi sengketa itu, dan tentu setelah itu baru berpikir apa langkah-langkah selanjutnya. Dan saya melihat juga Pak Prabowo ingin mempersiapkan transisi ini lebih matang, sehingga pada waktunya nanti ketika beliau dilantik, kemudian menyusun kabinet, dan kemudian kabinet ditetapkan dilantik, langsung running bisa bekerja, dan sisa waktu yang tersedia Oktober, November, Desember di tahun 2024, saya kira ini diinginkan program-program yang cepat, yang memang ini menjadi target, menjadi mungkin saja nanti piloting termasuk makan siang gratis. Saya kira ini bisa dijalankan di sisa waktu tahun 2024. Baik. Oleh karenanya persiapannya memang harus matang, dan sekali lagi kita tunggu saja pada waktunya karena beliau juga akan membicarakan hal ini dengan para pimpinan partai.
Baik, Mas Agung, ini partai-partai apa memang masih malu-malu gitu atau sebenarnya masih berhitung masing-masing di angka masing-masing atau memang juga masih menanti waktunya membaca suasananya seperti apa, menunggu Pak Prabowo nanti memanggil masing-masing ketua dari partai politik. Nanti Mas Agung bisa berikan pandangannya. Termasuk juga ada kata-kata kunci yang diberikan oleh Pak Herman Khairon, pelebaran-pelebaran, parlemen yang kuat, koalisi yang besar. Bagaimana pengaruhnya nih terhadap memberikan tadi porsi-porsi mereka di parlemen ataupun juga maksud saya di kabinet. Nanti Mas Agung berikan ulasannya tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.